pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Bu. Sehat. Seperti Sehat. biasanya, karena kondisi sekarang kita tidak bisa bertatap muka, jadi sekarang pembelajaran kita tetap daring ya anak-anak ya. Tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Kita belajarnya dari rumah aja. Oke, pada hari ini Ibu akan membahas pembelajaran kita yaitu di tema 8. Ya, silakan dicek bukunya. Kita buka ya bukunya di tema 8, di subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang peristiwa terjadinya siang dan malam. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan. Silakan anak-anak amati, nanti Ibu berikan pertanyaan ya. Iya, Bu. Baik. Kita lihat dulu videonya ya. Ya, Bu. Siang hari biasanya dipelajari oleh beberapa hal yang bisa dilihat secara termata. Yang pertama adalah hari yang cerah ada di matahari dan suhu yang stabil. Pada siang hari ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan. Dengan apakah? Yang pertama ialah sepeda. Pergi ke sekolah. Selain siang hari, ternyata bumi ada peristiwa malam hari. Peristiwa malam hari ditandai dengan bintang, bulan, dan langit yang gelap. Sama halnya dengan siang hari, pada malam hari, kita pun bisa melakukan berbagai aktivitas yang dapat kita lakukan ialah belajar, berkumpul bersama keluarga, dan tidur. Sekarang, bagaimana proses terjadi siang dan malam? Proses terjadinya siang dan malam dikarenakan rotasi bumi. Lihat ya video yang sudah Ibu tampilkan. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Sudah. Sudah. Nah, bahwasanya bumi kita ini mengalami 2 peristiwa anak-anak. Yang pertama itu peristiwa siang dan peristiwa malam. Sekarang Ibu mau bertanya, saat siang hari, kira-kira kegiatan apa saja yang anak-anak pernah lakukan? Bu, Silakan. sekolah, Bu. Jawab. Silakan Dea. Sekolah, Bu. Sekolah. Bu. Boleh, pinter. Sekarang siapa lagi? Silakan Esti. Bersepeda, Bu. Bersepeda, pinter. Nadia. Jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan, pinter. Tapi di kondisi sekarang ini kita tidak bisa jalan-jalan dulu ya. Selalu stay di Iya, rumah. Bu. Nah, Bu. sekarang Ibu bertanya, apa perbedaan malam dan siang? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan jawab. Siapa Nadia? Kalau siang terang, Bu. Kalau malam gelap. Pinter. Esti, silakan Esti. Kalau siang ada matahari, kalau malam nggak ada matahari, Bu. Jadi kalau malam ada apa? Bulan, Bu. Bulan, pinter. Kalau Dea, apa beda malam dan siang? Siang kita untuk main, Bu. Kalau malam untuk tidur.
Boleh, pinter. Jawabannya pinter-pinter semua ya. Sekarang Ibu bertanya, anak-anak tahu tidak bagaimana proses terjadinya siang dan malam? Saya, Bu. Silakan Nadia, gimana prosesnya? Karena adanya rotasi bumi. Oke, ada rotasi bumi, pinter. Sekarang Ibu tanya, rotasi bumi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Bumi berputar, Bu. Pinter, bener Esti. Jadi anak-anak, saat terjadinya siang dan malam itu ya, jadi bumi kita itu bentuknya bulat, ya, bulat, bentuknya bulat. Di bumi kita itu berputar pada poros. Jadi poros itu seperti jalan bumi. Nah, jadi bumi mengitari porosnya itu selama 24 jam. Itu disebut dengan rotasi. Maka terjadilah siang dan malam. Di saat bagian bumi mendekati matahari, nah itu kan terpapar cahaya ya kan? Nah, bagian yang terpapar cahaya matahari itu ialah disebut peristiwa siang, sedangkan bagian yang tidak terpapar cahaya matahari disebut malam. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, pinter. Baiklah anak-anak, mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada pertanyaan tidak mengenai siang dan malam? Silakan. Ya, Bu. Tanya, Bu. Ya, coba deh apa pertanyaannya? Kenapa kalau malam itu kita tidur, Bu? Oke, mengapa malam hari kita tidur? Nah, rasa ngantuk atau rasa kantuk di malam hari itu adalah tanda alami dari tubuh kita. Jadi, itu sudah dirancang oleh Tuhan yang menciptakan kita. Jadi, itu adalah sifat alami. Nah, tanda tersebut, tanda ngantuk itu ya mengartikan bahwa otak kita sudah mulai lelah dan perlu beristirahat. Kan sepanjang hari tadi Deo sudah bilang kalau siang hari waktunya bermain, Esti bilang waktunya untuk bersepeda, Nadia untuk waktunya jalan-jalan. Nah, satu hari penuh itu di siang hari kita sudah melakukan banyak aktivitas dan malam hari kita mengistirahatkan tubuh kita. Gimana Dea? Sudah paham? Ya, Bu. Paham. Siapa lagi anak-anak yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Bu. Tidak ada, oke. Sekarang kita belajar ke materi selanjutnya ya. Kita mau bernyanyi. Nyanyi. Kita bernyanyi ya. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Dari mulai
No, punten itu mic-nya hidupi dulu. Ngomong baik. Oke. Tadi kita udah dengar ya lagunya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oh, Sekarang kira-kira ada anak-anak yang mau bernyanyi? Coba tunjuk tangannya. Satu orang aja yang mewakili. Coba Esti, Ibu mau dengar semangatnya? Bisa. Ayo. Kita tidak boleh jadi anak yang pemalu ya. Harus menunjukkan bakat. Ayo Esti. Nggak bisa aku. Apa Esti? Jangan aku. Astaga. Dek, aku ganti Dea Ganti Dea berarti. Ganti Dea berarti ya. Ayo. Oke. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah dengarkan lagunya ya. Ya, Bu. ya Bu, sudah. Oke, sekarang Ibu mau mendengarkan Dea bernyanyi untuk menghibur teman-temannya. Silakan Dea. Bu. Ya, liriknya Bu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kuku, 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 kuku. Sudah Bu. Oke, pinter Dea. Tepuk tangan dulu ya untuk Dea. Terima kasih ya Dea. Ya Ibu. Sekarang Ibu bertanya, Bu, anak-anak. Tadi yang suaranya kukuk-kukuk itu apa ya kira-kira ya? Suara burung hantu, Bu. Nadia pinter. Terus burung hantunya tadi keluar pas kapan? Waktu kapan keluarnya? Malam Bu. Malam hari, Bu. Pinter. Terus kenapa ya burung hantu itu keluarnya malam hari? Kenapa tidak siang hari ya? Karena dia hidupnya malam Kalau hari. siang dia tidur Bu. Kalau siang dia tidur, kalau malam dia beraktivitas. Pinter. Tadi siapa ya yang jawab ya? Esti, Bu, sama Dea. Pinter. Pinter semua ya, anak-anak Ibu ya. Sekarang Ibu mau tanya, selain burung hantu, hewan yang keluar malam hari apa lagi ya? Ada yang tahu tidak? Kelelawar, Bu. Pintar, kelelawar. Terus apa lagi? Kelelawar Bu. Pinter. Terus Jangkrik, Bu. apa lagi? Apa? Jangkrik. Jangkrik. Pinter. Esti, apa Esti? Jangan kalah sama temen-temennya, yuk. Kodok Bu. Kodok. Pinter, kodok. Apa Esti? Kata Bu. Kata. Kenapa sih kan tadi Esti udah bilang sama Dea kalau misalnya burung hantu, kelelawar itu kalau siang hari dia tidur, kalau malam dia beraktivitas. Nah, itu adalah ciri-ciri dari binatang nokturnal. Binatang apa anak-anak? Nocturnal. Nocturnal. Ya, nah, di mana hewan itu tidur di siang hari dan
memiliki kegiatan di malam hari. Nah, sekarang Ibu ada bahasan terakhir tentang materi kita pada pagi hari ini ya. Ya, Bu. Silakan kita amati dulu. Oke, anak-anak udah tahu belum ini apa? Pancasila, Bu. Pancasila. Pancasila apa, anak-anak? Pancasila itu apa ya? Dasar negara Indonesia. Terdiri dari berapa sila, anak-anak? 5, Bu. 5. 5, Bu. 5. Pinter. Yang pertama kita baca sama-sama ya. Ikuti Ibu. Pancasila. 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 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil yang adil Yang adil dan beradab. dan beradab. Tiga, 3. persatuan persatuan Indonesia. Indonesia. Nah, 4. 4. Kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin yang Dipimpin oleh hikmat, oleh hikmat, kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam musyawaratan perwakilan. perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial keadilan sosial Keadilan bagi sosial seluruh bagi rakyat Indonesia. rakyat Indonesia. Nah, pinter anak-anak. Nah, jadi ya anak-anak, Pancasila ini bukan hanya sekedar tulisan yang harus kita baca dan kita hafal, tetapi di dalamnya ini mengandung unsur-unsur yang harus kita terapkan dan kita amalkan di kehidupan kita. Yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya ya, kita harus rajin beribadah sesuai dengan agama yang kita anut. Misalnya Islam rajin-rajin ngapain? Coba. sholat, Bu. Pinter, sholat. Selain sholat ngapain lagi? Mengaji. Pinter. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil berarti kita sebagai manusia itu harus adil sesama makhluk hidup. Misalnya, contohnya seperti ini. Nadia memiliki 5 permen. Nah, Nadia nggak bisa kasih Dea 2, nggak bisa kasih Esti 1. Jadi kalau misalnya Nadia mau kasih Dea, mau kasih Esti, harus adil. Kalau Dea dapat 2, Esti juga dapat 2.
2. 2. Gitu. Ya. Sekarang anak-anak kita masuk ke sila ketiga ya, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini contohnya, Dea asalnya dari mana, Dea? Palembang, Bu. Palembang. Kalau Esti dari mana? Bintang, Bu. Belitung. Kalau Nadia? Dari Muara Enim, Bu. Dari Muara Enim. Semuanya dari suku di Indonesia. Nah, karena kan Esti, Nadia, Dea kan beda-beda suku. Nah, kalau berbeda suku, kita itu harus harus berapa? Bersatu supaya tidak terpecah belah. Jadi Dea nggak boleh tuh temenan hanya sama orang Palembang, harus temenan juga sama teman yang dari Jawa, dari Bangka, dari Medan, dari Belitung, dari Muara Enim ya. Kita semua sama. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, gimana contohnya ini? Ada yang bisa nggak kasih contoh? Belum ngerti, Bu. Belum paham, Bu. Belum ngerti, Bu. Belum paham ya? Oke, Bu kasih contoh ya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya kita sebagai rakyat Indonesia itu harus bisa memutuskan sesuatu itu dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Misalnya Dea punya tabungan, terus Dea mau beli es krim. Tiba-tiba ibu guru ini kasih tugas untuk beli alat prakarya. Nah, terus Dea pilih yang mana? Dea pilih beli es krim atau beli alat-alat untuk ini prakarya? Alat-alat untuk prakarya, Bu. Nah, bagus. Seperti itu contohnya ya. Kita harus memilih kebutuhan mana yang kita butuhkan terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, terus yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilainya sama dengan nilai sila kedua, yaitu kita harus adil kepada semua Orang. Pinter. Nah, anak-anak udah tahu belum kalau Pancasila ini memiliki simbol-simbolnya? Tahu, Bu. Belum tahu ya? Oke, kita belajar ya. Kita lihat simbol-simbol Pancasila. Udah bisa dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, sekarang Bu mau tunjukin nih. Kalau misalnya Pancasila ini punya simbol-simbol tiap pasalnya, tiap silanya ya. Yang pertama tadi sila pertama yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ini ditandai dengan gambar bintang. Coba, ada nggak gambar bintang? Coba anak-anak lihat. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Di mana letaknya? Tengah, Bu. Tengah. Pinter. Nah,
Untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu disimbolkan dengan gambar rantai. Coba anak-anak lihat. Tahu nggak gambar rantai bentuknya seperti apa? Bulat, Yang Bu. bawah, sebelah Bawah, kanan. Bu. Kanan. Sebelah kanan, yang di bawah ya. Ya, Ya, Bu. Ya, Bu. Ah, pinter. Terus yang ketiga, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia itu disimbolkan dengan pohon beringin. Coba lihat, ada tidak pohon beringin? Gambarnya yang mana? Yang Ada, atas, Bu. Yang di sebelah atas kanan, Bu. Ini ya, yang gambar pohon ini ya, sebelah kanan ya anak-anak ya. Ya, Ya, Bu. Nah, terus yang kelima, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Waduh, mana kepala banteng? Ada yang sudah menemukan belum? di atas, Bu. Di atas, Bu, sebelah kiri. Ini ya, yang layarnya warna merah. Yang ada kepala banteng ini simbol sila Pak. keempat. Sila kelima, sila terakhir, itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu disimbolkan dengan lambang padi dan kapas. Anak-anak bisa lihat di mana simbolnya ada? Di bawah, Di bawah, sebelah Bu. Sebelah kiri. Iya, betul. Di bawah sebelah kiri. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Bu. Paham, pinter. Sekarang Ibu tanya, anak-anak biasanya kalau lihat Pancasila itu di mana? Di kelas, Bu. Kelas, Bu. Di kelas ya, di tengah-tengah antara foto presiden dan wakil Presiden. Nah, oke. Untuk menutup pembelajaran kita ini, Ibu ada kuis. Nah, itu ada, ayo berdiskusi. Coba, Ibu bacakan dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama itu, ayo berdiskusi. Setelah beristirahat dengan nyenyak, Udin, Ben, dan Edo bangun pagi-pagi sekali. Mereka akan menemani nenek ke sawah. Sawah nenek ditanami pohon padi. Pohon padi akan menghasilkan beras. Tahukah kalian, beras adalah makanan pokok kita? Nah, anak sudah tahu belum kalau beras itu adalah makanan pokok kita? Tahu, Bu. Pinter, sudah tahu semua. Ya, padi melambangkan kemakmuran bagi semua. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Sila. Nah, coba siapa yang berani menyebutkan sila kelima Pancasila bunyinya apa? Saya, Bu. Silakan Dea, coba sebutkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Esti, coba Esti. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Coba Nadia. Sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Sudah tahu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Pancasila jangan cuma dihafal, tapi harus kita laksanakan. Nah, lanjut ke sebelahnya. Ya, itu ada soal ayo mengamati. Amati gambar lambang dari sila-sila Pancasila. Sudah diamati? Sudah dilihat? Sudah.
Nah, setelah mengamati, diskusikan bersama temanmu. Apa nama lambang dari sila-sila Pancasila? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Nah, karena tidak memungkinkan kita untuk berdiskusi bersama teman, jadi Ibu akan menanyakan secara lisan saja ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, yang pertama itu sila pertama, lambangnya sudah ada ya di situ ya, lambangnya bintang. Nah, kalau sila kedua lambangnya apa? Coba ada yang tahu tidak? Tadi kan sudah Ibu jelasin. Silakan Ya, Esti. Bu. Silakan Esti. Bu. Apa? Rantai. Rantai. Ya, Bu. Pinter. Ini ya yang gambarnya di sebelah kanan ya. Ya, Bu. Belakang bawah. Nah, pinter Esti. Terus yang ketiga, sila ketiga lambangnya apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Nadia. Pohon beringin, Bu. Mana? Pohon beringin. Di sebelah mana Nadia? Sebelah kanan, Bu, yang atas. Yang atas. Yang gambar pohon ini ya. Iya, Bu. Pinter. Ayo, selanjutnya keempat itu sudah ada isiannya, yaitu kepala kepala banteng. Ini ya, di sebelah kiri, atas, di sebelah pohon beringin. Sila kelima. Ayo, siapa yang bisa sila kelima? Bu. Ayo, Padi dan kapas, Bu. padi dan kapas. Letaknya di mana, Dea? Di bawah, Bu, yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini ya. Ini ya. Ya. Pintar. Jadi anak-anak semua sudah paham tentang Pancasila? Paham, Bu. Udah, Bu. Paham. Oke. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Ya, Bu. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini, anak-anak sudah harus bisa mengetahui perbedaan siang dan malam. Dan juga anak-anak harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pembelajaran kita Ibu tutup sampai di sini. Kita jumpa di esok hari ya anak-anak. Terima kasih.